Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja kalian di sana. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang BPHTB. Apa sih BPHTB itu dan bagaimana cara perhitungannya? Kita akan bahas semua di sini, tapi sebelum itu kita intro dulu. Kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Apa sih itu BPHTB? BPHTB yaitu singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pengertian dari BPHTB yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh perorangan pribadi atau badan. Hak atas tanah dan bangunan termasuk juga hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ada pula pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat yang akan dijelaskan oleh teman saya Alisa. Terima kasih. Pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat. Sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 2 UU BPHTB, pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk itu telah terbit peraturan pemerintah nomor 111/2000 tanggal 1 Desember tahun 2000 yang mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, BPHTB terutang karena waris dan hibah wasiat sebesar 50% dari yang seharusnya terutang. Kedua, saat terutang pajak adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Ketiga, dasar pengenaan NPOP adalah nilai pasar pada saat pendaftaran hak. Yang terakhir, apabila NPOP lebih kecil dari NJOP, maka yang menjadi dasar pengenaan adalah NJOP PBB. Selanjutnya, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak terdiri dari dua jenis. Yang pertama, maksimum 300 juta terhadap warisan dan juga terhadap hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga, sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas dan 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami dan istri. Yang kedua, maksimum 60 juta terhadap penerima hibah wasiat selain dari yang di atas. Yang contoh dari kasus ini tuh seorang anak menerima warisan dari orang tuanya sebidang tanah dan bangunan dengan nilai pasar pada waktu pendaftaran hak sebesar 250 juta. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah dikenakan PBB dan NJOP sebesar 325 juta. Apabila NPOP TKP karena waris untuk daerah tersebut ditentukan sebesar 250 juta, maka tentukan besarnya BPHTB yang terutang. Cara menemukan BPHTB ini 50% dikali 5% dikali 325 juta dikurangi 250 juta. 5% itu dari tarif pajak, 325 juta itu dari tarif BPB dan dengan NJOP. 250 juta itu dari nilai pasar pada waktu pendaftaran hak sebesar 250 juta. Hasilnya itu 1.875.000. Jadi tarif BPHTB-nya itu sebesar 1.875.000. Yang kedua sama pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang BPHTB, pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelola diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk itu telah terbitlah peraturan pemerintah nomor 112 tahun 2000 tanggal 1 Desember 2000
yang mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Alisa. Yang kedua, besarnya BPHTB karena hak pengelolaan adalah A. 0% dari BPHTB yang seharusnya terutang bila penerima hak pengelolaan adalah departemen, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota, lembaga pemerintah lain, dan perum-perumnas. B. 50% dari BPHTB yang seharusnya terhutang untuk selain yang di atas. C. Saat terhutang pajak, yaitu sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya keputusan pemberian hak pengelolaan. D. Dasar pengenaan atau NPOP adalah nilai dasar. E. Apabila nilai pasar lebih kecil dari NJOP PBB, maka yang dipakai adalah NJOP PBB. Contohnya adalah Perum-perumnas menerima hak pengelolaan dari pemerintah sebidang tanah seluas-luasnya adalah 5 ha dengan nilai pasar pada waktu penerbitan hak sebesar 3 miliar. Apabila NPOP TKP pada daerah tersebut ditetapkan sebesar 60 juta, tentukanlah besarnya BPHTB yang harus dibayar oleh perum-perumnas tersebut. Jawabannya adalah BPHTB terutang sama dengan 0% kali 5% kali 3 miliar kurang 60 juta sama dengan hasilnya adalah 0. Selanjutnya, sebuah perusahaan negara milik daerah atau BUMD berparkiran menerima hak pengelolaan dari pemerintah sebidang tanah dan sebuah gedung untuk parkir dengan nilai pasar pada waktu penerbitan hak sebesar 1 miliar. Apabila NPOP TKP atas daerah tersebut ditetapkan sebesar 50 juta, berapakah besarnya BPHTB yang harus dibayar oleh BUMD perparkiran tersebut? Jawabannya adalah BPHTB yang harus dibayar sama dengan 50% kali 5% kali 1,25 miliar kurang 50 juta sama dengan 30 juta. Selanjutnya adalah saat berutang pajak. Pada ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang BPHTB memuat tentang saat berutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah sebagai berikut. 1. Jual beli sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 2. Tukar menukar sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 3. Hibah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 4. Waris sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. 5. Pemasukan dalam perseroan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 6. Pemisahan hak sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya. 7. Lelang sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. 8. Pemutusan hakim sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 9. Hibah wasiat sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Yang ke-10, pemberian hak baru sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Yang ke-11, penggabungan usaha sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang ke-12, peleburan usaha sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Ke-13, pemekaran usaha sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang ke-14 atau yang terakhir adalah hadiah sejak tanggal tersebut adalah dibuat dan ditandatanganinya akta. Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Dengan kata lain, saat terutang pajak BPHTB adalah merupakan saat untuk wajib membayar pajak. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hengki Gule. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tempat
pajak terutang. Tempat pajak terutang adalah wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang meliputi letak tanah atau bangunan. Tata cara pembayaran sebagai berikut. Ketentuan tata cara pembayaran BPHTB tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang BPHTB yang dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517 KMK 04/2000 tanggal 14 Desember 2000 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 269 PJ 2021 tanggal 2 April 2021 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 09 PJ 6 2001 tanggal 6 April 2021 yang intinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembayaran tidak berdasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak. Yang kedua, dibayar dengan menggunakan surat setoran bea atau SSB ke kas negara melalui bank, kantor pos, atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk. Yang ketiga, SSB juga berfungsi sebagai SOSPOP dan sekaligus digunakan untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berikut teman-teman kewajiban membayar BPHTB. Membayar pada saat pertama dibuat dan ditandatanganinya akta. Kedua, pendaftaran hak untuk waris dan hibah wasiat. Ketiga, ditunjuknya pemenang lelang. 4. Ditandatanganinya SK pemberian hak dalam hal pemberian hak baru. 5. Putusan pengabdian dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, tata cara penetapan. Tata cara penetapan BPHTB diatur dalam pasal 11 dan 12 sebagai berikut. 1. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan tempat kurang bayar, Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan PBB atau KPP Pratama penerbit surat ketetapan BPHTB kurang bayar atau SKBKB, ditambah denda 2% per bulan maksimum untuk jangka waktu 28 bulan atau 48%. Selanjutnya nomor 2, setelah terbit SKBKB terdapat data baru lagi sehingga pajak terutang bertambah, maka Kepala Kantor Pelayanan PBB atau KPP Pratama menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan atau SKBBKBT, ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah kenaikan, kecuali wajib pajak melapor sebelum ada pemeriksaan. Selanjutnya, tata cara penagihan. Sesuai dengan pasal 13, 14, dan 15 Undang-Undang BPHTB, maka apabila 1. terutang tidak atau kurang bayar, 2. dari pemeriksaan SSB kurang bayar, 3. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan BPHTB atau STB ditambah sanksi bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan. Selanjutnya, surat tagihan BPHTB setara dengan surat ketetapan pajak SKP, SKBPK, SKBKP, SKBKBT, STB,
penagihan pajak. Selanjutnya, pajak terutang berdasarkan surat-surat tersebut di atas harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak diterima oleh wajib pajak. Lewat batas waktu dapat ditagih dengan surat paksa. Demikian teman-teman pembacaan teks dari kami. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulannya, BPHTB adalah biaya yang dikenakan pada setiap pemindahan hak atas tanah dan bangunan yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta. Subjek BPHTB yaitu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban wajib membayar BPHTB menurut Perundang-undangan Perpajakan yang menjadi wajib pajak. Jadi itulah sedikit penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan selalu jaga kesehatan. Bye-bye.